Timur fajar cerah gemerlapkan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Abi Abdullah rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah Allah masih karuniakan keimanan yang benar kepadanya. Juga Allah berikan kesempatan umur, kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian kita pada malam hari ini. Tidak lupa salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian yang insyaallah semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini ulun diberikan kesempatan untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini, yang sesungguhnya materi yang akan saya sampaikan ini kemarin malam sudah saya sampaikan di Masjid Al-Furqan, yang saya lihat sebagian kecil atau besar ini wajahnya masih sama. Bingung juga ulang menyampaikan apa gitu. Karena baru kemarin tiba-tiba ketemu di depan pintu Ustaz, kalau ada kosong siap-siap Ustaz, langsung ditelepon. Jadi belum sempat menyiapkan materi yang baru, sudah ada suruh ngisi gitu. Apalagi tadi sudah mulai aktif mengajar penuh dari pagi sampai sore, jadi nggak sempat untuk membaca beberapa referensi gitu. Tapi insyaallah di malam hari ini ya temanya masih sama, surah Al-Kautsar. Hanya saja di pertemuan malam ini insyaallah ulun tambahkan penjelasan terkait munasabah surah, keterkaitan antara surah Al-Kautsar dengan surah sebelumnya. Surah sebelum Al-Kautsar itu surah apa? Al-Ma'un ya. Jadi apa keterkaitan, atau dalam bahasa tafsir itu namanya munasabatul surah ya. Munasabah, keterkaitan, hubungan antara surah setelahnya dengan surah sebelumnya.
dalam hal ini adalah hubungan antara surah Al-Kautsar dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Ma'un. Apa kira-kira hubungannya? Nah, ini saya referensikan dari kitab tafsir Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Beliau menyebutkan ada keterkaitan antara surah Al-Kautsar dengan surah Al-Ma'un. Apa keterkaitannya? Ada 4 keterkaitan. Ada 4 keterkaitan antara surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar. Beliau menyebutkan dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Beliau menyebutkan bahwa wassafallahu al-kuffar wal munafiqin alladzina yukadzibuna bid-din ay bil jazail ukhrawi bi arba'ati sifat. Allah dalam surah Al-Ma'un menyebutkan 4 sifat orang-orang munafik dan orang-orang pendusta agama. Ya, ada 4 sifat. Yang 4 sifat ini termasuk sifatnya orang munafik, juga sifat orang yang mendustakan agama atau yang tidak percaya dengan balasan di akhirat. Ada 4 sifat. Pertama, bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Sahabatnya kikir. Itu bakhil, kikir, pelit, apa lagi? Medit. Nah, kalau bahasa Banjar apa? Ken-ken, engken. Nah, tuh. Ini sifat pertama yang disebutkan Allah dalam surah Al-Ma'un. Dari mana itu bisa disimpulkan? Dari firman Allah yang berbunyi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yadu'ul yatim, orang munafik, orang kafir itu enggak peduli dengan anak yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, juga enggak peduli terhadap nasib orang-orang miskin. Mereka kelaparan, tidak peduli. Yang penting dirinya kenyang. Ini sifat pertama yang Allah sebutkan bagi orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya terhadap kehidupan balasan di akhirat. Dia orangnya bakhil, pelit sekali. Sehingga terhadap anak kecil yang ditinggal mati oleh abahnya, yang semestinya perlu mendapatkan kasih sayang, itu gak dipedulikan. Kelaparan pun gak diurusi. Ini sifat pertama, kebakhilan. Kemudian yang kedua, bahwa ciri atau sifat orang kafir dan munafik yang mendustakan kehidupan akhirat adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Tarkus sholat bermakna meninggalkan sholat. Sebagaimana firman Allah, alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu terhadap sholat sahut, lalai. Makna lalai ini banyak penafsirannya, mulai dari yang ringan sampai yang terberat. Kalau yang ringan dikategorikan lalai dalam sholat, itu diantaranya adalah menunda-nunda melaksanakan sholat. Itu termasuk. Jadi dia munafik itu kan zahirnya muslim,
Iya betul lah, zahirnya muslim tapi di batinnya kafir. Itu munafik. Antara yang terlihat dengan yang enggak terlihat itu berbeda. Maka orang munafik dalam tafsir As-Sur Al-Maun ini dijelaskan, orang-orang munafik itu kalau kumpul dengan orang banyak sholat dia, tapi kalau nggak ada orang nggak sholat. Kalaupun dia sholat dia malas-malasan. Itu ciri orang munafik yang ada di zaman Nabi. Apakah sama dengan zaman sekarang? Ya sama aja. Sama aja. Nah ini ciri kedua, sifat orang munafik kedua yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Ma'un. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang mengerjakan sholat tapi lalai. Makna lalai bisa juga kadang dikerjakan sholatnya, kadang tidak. Atau senantiasa dikerjakan, tapi kebiasaan dia sholat itu sering menunda-nunda waktu sholat. Sudah mau habis waktu sholat baru dia sholat. Dan itu kebiasaan, rutin. Ini bahaya. Itu termasuk sifat orang siapa? Munafik. Kemudian penafsiran tentang sahun dalam sholat, lalai dalam sholat, selain menunda-nunda waktu, juga tidak memperhatikan rukun syaratnya dengan baik. Orang sholat, dikerjakannya sholatnya, tapi sholatnya asal-asalan. Kadang peduli dengan syaratnya, toharohnya, cara wudhunya kayak apa, nggak penting bagi dia. Yang penting kena air, habis itu sholat sudah. Sholatnya cepat atau lambat, nggak peduli. Yang penting sholat. Itu sahun, lalai. Apakah ada orang seperti itu? Banyak. Yang bolong-bolong juga masih banyak. Yang nggak bolong tapi asal sholat juga banyak. Yang sedikit itu orang yang benar-benar menegakkan sholat. Padahal perintah Allah itu aqimus sholat. Aqimu itu maknanya tidak sekedar melaksanakan, tapi menegakkan. Rukunnya dikerjakan, makna-makna sholat pun dipraktekkan dalam kehidupannya. Ini hebatnya orang yang disebut dengan menegakkan sholat. Kemudian sifat yang ketiga, ar-riya, al-mura'atu fis sholat. Ya. Ini ciri yang ketiga, sifat orang munafik, sifat ciri orang-orang yang enggak peduli dengan balasan di akhirat. Ketika dia melakukan sholat ataupun amal-amal lainnya, dia itu riya. Riya itu apa? Dia melakukan suatu amalan dengan mengharapkan pujian manusia, bukan ridhonya Allah, tapi pujian manusia. Sebagaimana firman Allah, ya, alladzina hum yura'un, alladzina hum yura'un. Mereka orang-orang yang yura'un, riya. Ingat, ini juga bahaya. Ya, bahaya. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir adalah man'ul khair, mencegah orang lain untuk berbuat kebaikan. Ini tidak hanya dirinya yang gak mau berbuat baik, tapi orang lain mau berbuat baik pun apa? Dia cegah, dia larang. Ini ciri orang yang kurang ajar ini. Bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga apa? Merugikan orang lain. Ada tipologi orang seperti ini. Sudahlah tidak berbuat baik, orang mau berbuat baik, malah dia larang. Kada usah ikut-ikutan kayak gitu, ngapain cari repot? Urus sendirimu aja, susah. Nah, kata-kata seperti itu tuh bahaya. Itu bagian daripada memprovokatori orang untuk tidak melakukan kebaikan. Nah, itu 4 sifat yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un. Lalu di surah setelahnya, yaitu surah Al-Kautsar, Allah menyebutkan 4 sifat sebagai tandingan 4 sifat sebelumnya.
Ya, kalau 4 sifat dalam surah Al-Ma'un itu adalah sifat keburukan yang mesti kita hindari, maka di surah Al-Kautsar ini 4 sifat yang mestinya kita miliki agar kita tidak termasuk tadi orang-orang yang tidak percaya terhadap balasan di akhirat. Apa 4 sifat itu? Ya. Pertama adalah annahu a'tahul kautsar fi muqabalatil bakhil. Ya. Dalam surah Al-Kautsar ini Allah menyebutkan bahwa Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rizki yang banyak itu hendaknya disyukuri dengan cara berbagi dengan orang lain sebagai bentuk perlawanan terhadap sifat apa? Bakhil. Jadi Allah itu mengingatkan, cobalah kamu ingat-ingat, bukankah sudah begitu banyak nikmat yang telah kuberikan? Coba dong berbagi dengan yang lain, jangan bakhil. Nah, itu sifat itu. Allah ingin menegaskan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Mana al-kautsar? Ada 2 penafsiran. Al-kautsar itu ada 2 penafsiran. Pertama, makna al-kautsar itu adalah al-khair al-katsir ad-daim fid dunya wal akhirah. Al-khair yaitu kebaikan, al-katsir yang melimpah, ad-daim yang terus-menerus ada pada dirinya, fid dunya, baik di kehidupan dunia ini wal akhirah, maupun di kehidupan akhirat. Jadi Al-Kautsar itu adalah sebuah kenikmatan, sebuah anugerah, sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang sifatnya kemuliaan itu sepanjang masa, tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Ini makna pertama. Makna kedua Al-Kautsar sebagaimana dijelaskan Nabi, Kautsar itu adalah nahrun, ya, nahrul Kautsar fil jannah, yaitu nama sungai yang ada di surga. Ada yang menyebut nahrun, ada yang menyebut haud. Kalau nahrun itu sungai, kalau haud itu telaga. Ada yang menyebut telaga, ada yang menyebut sungai. Apa bedanya sungai dengan telaga itu? Sungai ngalir, telaga di situ aja gitu ya. Ya, nanti dicari apa bedanya sungai dengan telaga. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat pertama. Allah ingin mengajarkan kepada kita hendaknya jangan menjadi orang bakhil. Dengan cara apa? Coba kita renungi bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan itu sudah banyak kepada kita. Maka sesungguhnya Allah minta itu gak banyak-banyak loh. Yang wajib jelas 2,5% aja. Berapa sisanya? Si banyak loh. Tapi masih ada yang bakhil yang 2,5% itu aja masih bakhil. Nah, maka untuk melawan sifat kebakhilan itu Allah ingatkan bahwa sesungguhnya nikmat yang telah kuberikan kepada kalian wahai umat manusia begitu banyaknya. Maka berbagilah dengan orang lain. Siapa orang lain itu? Di antaranya anak-anak yatim. Di antaranya, tidak hanya yatim, di antaranya adalah anak yatim. Ini hubungannya dengan surah Al-Ma'un tadi. Orang-orang miskin, atau dalam bahasa agama ini mustad'afin, orang-orang lemah, fakir, miskin, jumbo, ya, dan lain sebagainya yang memerlukan perhatian kita. Kemudian yang kedua, wa amarahu bil muwadzabati 'ala sholati. Fasalli ay dam 'ala sholati fi muqabalati tarkis sholah. Allah perintahkan dalam surah Al-Ma'un itu fasalli, kerjakan sholat.
Ini untuk melawan sifat buruk tadi, di mana ada kelompok orang-orang yang dengan senang hati, dengan malas-malasan mengerjakan sholat. Maka Allah perintahkan fasolli, kerjakan sholat itu. Perintah ini, perintah. Kemudian wa amruhu bil ikhlas bis sholat. Allah perintahkan dalam surah Al-Kautsar ini agar mengerjakan sholat itu dengan ikhlas. Tidak hanya sholat, sebetulnya semua amal ibadah itu harus niatnya ikhlas. Karena tanpa keikhlasan, sebaik apapun, sebanyak apapun perbuatan baik kita, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah enggak nyuruh kita beribadah kecuali dengan yang ikhlas. Jadi sekali lagi, ibadah apapun syarat pertama agar diterima harus ikhlas. Tanpa keikhlasan tidak ada nilainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita fasholli li rabbika. Ada kata-kata li rabbika. Benar-benar sholat itu dilakukan untuk mengharap ridho Allah. Ya, mengharapkan apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wal amru bisadaqah bilahmil udahi 'alal fuqara fi muqabalati man'ul ma'un. Kemudian diperintahkan juga dalam surah Al-Kautsar agar berkurban. Yang dengan berkurban itu kita berbagi daging hewan kurban dengan orang lain. Ini melawan sifat tadi, wa yamna'unal ma'un, menghalang-halangi orang untuk berbagi dengan orang lain. Maka dengan berkurban kita tidak menghalang-halangi, tapi malah kita berbagi dengan orang lain. Nah, jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini munasabah, keterkaitan antara surah Al-Kautsar dan surah Al-Ma'un, yang insyaallah materi ini baru ya. Nggak saya sampaikan di sebelumnya, ini baru. Nah, sekarang kita akan menggali lebih dalam tentang makna-makna yang terkandung di dalam surah Al-Kautsar ini. Nah, mungkin ini yang pengulangan. Ya, mungkin ini yang pengulangan. Ada beberapa makna-makna yang bisa kita ambil dari surah Al-Kautsar ini. Pertama adalah terkait dengan penggunaan dhamir. Di dalam surah Al-Kautsar ini Allah menggunakan lafal inna a'tainakal kautsar, yang artinya apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar, telaga Kautsar ataupun nikmat yang begitu banyak. Kenapa Allah menggunakan kata nahnu? Kok bukan ana, saya? Padahal Allah itu sendiri, ya kan? Tapi Allah menggunakan apa? Nahnu, inna, sesungguhnya kami, bukan sesungguhnya aku ya Muhammad telah memberikan kepadamu telaga Kautsar, bukan. Tapi Allah menggunakan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu telaga Kautsar. Ini ada maknanya. Pertama, ini sebagai bentuk penghormatan Allah kepada kekasihnya. Sebagai bentuk Allah begitu memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menyebutkan dirinya dengan kata nahnu, penghormatan itu. Sebagai contoh, ketika kita berbicara dengan orang yang kita hormati, sering kita mendengar ada orang mengatakan gimana kabar antum? Gimana kabar antum? Antum itu kan untuk banyak orang ya, kalian. Kalau satu orang kan mestinya anta.
Ya, kaifahaluka, tapi kita bertanyanya kaifahalukum. Itu bentuk penghormatan. Ya, jadi anta diganti dengan kum, itu menunjukkan apa? Kita sedang menghormati orang yang sedang kita ajak bicara. Seperti halnya Allah, saya diganti dengan kami sebagai bentuk apa? Penghormatan Allah kepada nabinya. Ini yang pertama makna dari kata inna a'tainakal kautsar. Yang kedua, bahwa di ayat inna a'tainakal kautsar ini juga memberikan pelajaran bahwa untuk mendapatkan al-kautsar, nikmat yang besar tadi itu perlu kerjasama, perlu bersinergi dengan orang lain. Tidak bisa kita itu hidup sendirian. Maka di situ nahnu itu kami, bukan sendiri, tapi ada dua orang atau lebih. Itu nahnu. Ya. Artinya apa? Allah ingin mengajarkan Al-Kautsar sebagai simbol kebaikan. Kebaikan itu hendaknya diraih, ya, dengan cara bersama-sama. Ketika kita berbicara tentang bersama, maka yang diperlukan dalam kebersamaan itu adalah persatuan. Ini persatuan. Jadi umat Islam yang jumlahnya banyak ini tidak akan mendapatkan Al-Kautsar kalau dia tidak bekerja sama, tidak mau bersatu. Ini makna tersiratnya. Ya, dalam kesuksesan apapun yang kita raih itu ada peran orang lain. Ya, sesukses apapun dia, pasti dalam perjalanan karir dia sampai titik kesuksesan itu ada orang lain. Kita saat ini menjadi orang sukses, pasti ada peran orang-orang dahulu, ya, orang-orang yang berjasa terhadap diri kita. Tidak mungkin kita lahir tiba-tiba sukses, itu tidak mungkin. Pasti berproses. Kita bisa baca Quran ya, karena diajari guru TPA, guru ngaji. Kita bisa baca tulisan ya Latin karena dulu diajari ini Budi, ini Bapak Budi. Kita bisa menghitung ini itu karena ada guru kita dan lain sebagainya. Itu sekedar contoh bahwa kesuksesan kita itu ada peran orang lain. Maka kalau itu kita sadari, apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan pernah merasa sombong. Karena kesuksesan apapun yang kita raih sesungguhnya ada peran orang lain terhadap kesuksesan kita. Itu pesannya, jangan sombong. Yang kedua, jangan lupakan orang-orang yang sudah ikut andil dalam kesuksesan hidup kita. Perhatikan mereka, sayangi mereka, minimal doakan mereka. Minimal itu, doakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah berjasa terhadap kehidupan kita. Jangan sombong, doakan mereka. Nah, ini tersiratnya ya, makna tersirat dari kata nahnu, kami. Oke. Kemudian selanjutnya Al-Kautsar, terhadap Al-Kautsar ini ada hadis di mana Rasulullah Muhammad SAW ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Ini hadisnya dari Anas bin Malik, bercerita terkait dengan surah ini, bahwa suatu saat Nabi itu duduk, kemudian menundukkan kepala. Setelah itu beliau angkat kepalanya dengan wajah tersenyum, sehingga membuat para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" Kemudian Nabi menjelaskan, "Innahu
unzilat alayya anifan surah, barusan turun surah kepadaku. Kemudian Nabi membaca surah yang dimaksud, yaitu surah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat yang ada di situ, atadrunal kautsar, tahukah kalian al-kautsar itu? Qalu, mereka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini jawaban sahabat. Sahabat itu begitu, kalau ditanya nggak tahu, ya jawab nggak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Nabi menjawab, huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah. Al-Kautsar itu adalah nahrun, sungai yang Allah berikan kepadaku, ya, fil jannah, yang ada di surga. Nahrun itu ada di surga. Alaihi khairun katsirun, di dalam telaga itu mengandung banyak sekali kebaikan. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat umatku itu berduyun-duyun datang ke telaga Kautsar itu. Aniyatuhu adadal kawakib, di sekitar telaga itu Allah sediakan aniyah. Aniyah itu bejana-bejana, gelas-gelas yang jumlahnya seperti adadul kawakib, sebanyaknya bintang. Bintang ini ada berapa banyak? Banyak sekali, miliaran, ya, miliaran itu ada. Kemudian yang menakjubkan di hadis ini disebutkan yahtalijul abdu minhum, tapi nanti ada di antara umatnya Nabi Muhammad ini yang terusir, dekat saja nggak boleh. Kemudian fa'aqulu ya Rabbi, lalu Nabi bertanya, ya Rabbi, ya Tuhanku, innahu min ummati, itu kan umatku, kenapa diusir? Fayuqalu, dijawab oleh Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya kamu enggak tahu terhadap perbuatan apa yang dilakukan setelahmu. Ma ahdatsu, perbuatan baru apa yang dia lakukan setelah kepergian. Nah, ini akan saya jelaskan, ya. Setidak-tidaknya saya menemukan 3 penjelasan tentang ini. Yang makna ahdatsu, orang yang dikatakan ahdatsu ba'daka, melakukan perbuatan hadas setelah Nabi itu apa? Pendapat pertama mengatakan ahdatsu ba'daka ini maknanya adalah orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Nabi. Ya, jadi ketika Nabi masih hidup, dia masuk Islam, kemudian ketika Nabi meninggal, dia keluar dari Islam, yaitu orang-orang murtad di zamannya Nabi. Ini penafsiran pertama terkait dengan lafal la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ya Muhammad, kamu enggak tahu apa yang dilakukan oleh umat tadi, oleh orang tadi setelah sepeninggalmu. Maka kata ulama, yang dimaksud dengan orang sepeninggalmu itu ngelakuin apa? Yang dilakuin adalah keluar dari Islam. Ini pendapat pertama. Kalau itu pendapat pertama, maka kita lolos, karena kita tidak hidup di zaman Nabi. Tapi penafsiran kedua mengatakan ini adalah yang dimaksud adalah orang-orang yang murtad, ya, tidak hanya di zaman Nabi, tapi juga yang zaman setelah Nabi. Jadi sampai sekarang orang-orang yang murtad dari Islam, keluar dari agama Islam, itu tidak akan merasakan indahnya, nikmatnya telaga Kautsar, meskipun dulu dia pernah menjadi umatnya Nabi, memeluk agama Islam. Ini diperluas maknanya. Kemudian penafsiran yang ketiga lebih luas lagi.
tidak hanya orang yang murtad, tetapi segala perbuatan dosa besar yang dia lakukan lalu dia tidak bertaubat kepada Allah, itu bisa terancam tidak bisa minum air telaga Kausar. Jadi murtad itu termasuk dosa besar. Pendapat ketiga mengatakan tidak hanya murtad, pokoknya yang dosa-dosa yang sejenis dengan murtad itu termasuk yang nanti terusir dari telaga Kausar. Termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, membuat hal-hal baru dalam urusan akidah dan ibadah, itu nggak boleh. Nah itu termasuk dosa besar. Maka ahdatsu, ya, bid'ah. Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita bisa selamat dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam hadis ini, ya, oleh Rasul kita tadi, maka ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Pertama, kita harus menjadi muslim yang benar-benar muslim, dalam artian ya, yang disembah Allah, yang diikuti adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat utama, pasti ini. Harus akidahnya apa? Lurus. Ibadahnya apa? Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan melakukan dosa-dosa apa? Besar. Kalau terlanjur pernah melakukan dosa besar, apa yang kita lakukan? Beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Karena bisa saja kita pernah melakukan yang namanya dosa besar atas ketidaktahuan kita, atas kebodohan kita, atas terlenanya kita. Maka selagi kita masih hidup, di situ ada ampunan Allah. Minta ampun dan Allah itu Maha Pemberi ampun dan menerima taubat hambanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini makna di ayat pertama. Kemudian di ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Dirikan salat dan berkurbanlah. Ini syarat utama agar kita mendapatkan Kausar tadi. Untuk mendapatkan Kausar, fasholli, dirikan salat. Wanhar, berkurbanlah. Nah, salat itu mewakili ibadah jasadiah. Wanhar itu mewakili ibadah maliyah. Kita sholat itu yang beribadah apa? Badannya, hatinya, pikirannya, fokus mengingat Allah. Itu badan. Ketika kita berkurban, yang beribadah apa? Harta kita. Artinya apa? Untuk mendapatkan Al-Kausar, manusia ini harus mau berkurban dengan fisiknya, beribadah dengan fisiknya, juga mau beribadah dengan apa? Hartanya. Ya, dengan hartanya. Dua-duanya ini penting Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita ya meraih kejayaan hanya dengan fisik kita, tapi juga diperlukan materi. Maka di Al-Qur'an, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kamu dengan hartamu dan juga dengan jiwa ragamu. Ini cukup karena sudah muadzan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini ada manfaatnya. Cukup ya azan ya. Satu ayat lagi tadi apa? Ditinggal aja. Lanjut. Tinggal. Baik, terakhir inna syani'aka huwal abtar. Pelajarannya apa? Inna syani'aka huwal abtar itu artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yang memusuhimu ya Muhammad, itu akan abtar, terputus, kalah. Terkait dengan ayat ini ada riwayat Nabi Muhammad ketika anaknya yang laki-laki bernama Qasim, kemudian siapa lagi anak keduanya itu meninggal, itu Nabi diolok-olok abtar. Apa abtar itu? Orang yang terputus. Kenapa? Orang Arab itu kalau
nggak punya anak laki-laki itu dianggap apa? Abtar. Sudah hilang keturunannya, sudah hilang apa? Nasabnya. Lalu dihibur oleh Nabi, yang abtar itu bukan engkau ya Muhammad, tetapi inna syani'aka huwal abtar, yaitu orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang membencimu, karena sesungguhnya mereka itu yang terputus dari kebaikan. Sedangkan Muhammad, meskipun orangnya sudah nggak ada, kebaikan itu selalu didapatkan oleh Nabi kita melalui doa-doa kita, Allahumma sholli ala Muhammad dan lain sebagainya. Tidak pernah terputus. Tapi orang-orang kafir, meskipun anaknya begitu banyaknya, terputus semua, tidak mendapatkan kebaikan. Itu pertama maknanya. Yang kedua, bahwa orang-orang yang membenci Nabi itu pasti kalah. Orang-orang yang membenci kebenaran pasti dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran ditegakkan, kebatilan akan kalah. Jadi kuncinya tegakkan dulu kebenaran, baru kebatilan akan kalah. Kalau kebatilan nggak ditegakkan, yang berdiri apa? Kebatilan. Maka tegakkan kebatilan, tegakkan kebenaran, ya, maka kebatilan nanti dengan sendirinya akan kalah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.